Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 2. Kami ingin membahas tentang tujuan manajemen perawatan. Kami beranggotakan Johannes Hario Simanjuntak dan juga Fadil Arinda Farid. Berikut adalah materi yang akan kami bawakan. Tujuan manajemen dan perawatan adalah menyiapkan personil, fasilitas, dan metode perawatan untuk menghasilkan produk yang handal dan aman dengan menggunakan sumber daya yang efektif dan efisien. Atau dengan kata lain, perawatan bertujuan mempertahankan tingkat kesiapan dan keandalan sistem sesuai dengan kebutuhan operasi dengan menggunakan sumber daya seefisien dan seefektif mungkin. Prinsip perawatan. Pembinaan perawatan bertolak dari falsafah yang didukung oleh asas-asas perawatan, dan dalam pelaksanaannya didasarkan pada kaidah-kaidah tertentu agar dapat menentukan kebijakan dan konsep perawatan yang akan dianut. Falsafah perawatan adalah kumpulan ketentuan yang perlu dipenuhi dan dalam pelaksanaannya didukung 23 oleh asas-asas tertentu. Sedangkan kaidah-kaidah adalah patokan yang harus ditaati dalam melaksanakan kegiatan perawatan sistem. Berisi falsafah dan kaidah-kaidah dalam perawatan tertentu yang digunakan sebagai arahan dasar bagi pelaksanaan kegiatan perawatan sistem. Falsafah perawatan adalah kumpulan ketentuan asas yang digunakan sebagai dasar perawatan untuk pelaksanaan kegiatan perawatan. Sedangkan kaidah perawatan adalah rumusan aturan-aturan atau patokan yang selalu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan perawatan tersebut. Falsafah perawatan. Perawatan harus dapat mewujudkan tingkat kesiapan sistem yang maksimal dalam menjamin tercapainya sasaran kemampuan operasi yang ditentukan. Perawatan harus dapat menjamin terwujudnya keamanan sistem yang optimal. Perawatan harus dapat mendaya gunakan sumber daya yang tersedia secara ekonomis. Falsafah perawatan. Berdasarkan falsafah tersebut, penyelenggaraan pembinaan perawatan sistem pada dasarnya mengupayakan terwujudnya kesiapan yang tinggi dengan penggunaan sumber daya seekonomis mungkin, namun dapat memenuhi persyaratan kelayakan sistem yang ditentukan dan memiliki kemampuan operasional yang tinggi. Asas perawatan. Perawatan optimum. Tingkat urutan dan frekuensi penanganan perawatan diusahakan efisien dengan memperhatikan efektivitas operasi. Efektif dan efisien. Kegiatan perawatan harus berhasil guna dan berdaya guna secara optimal. Kesiapan dan keandalan. Kesiapan yang dihasilkan harus disertai jaminan kualitas keandalan. Cepat tanggap, mampu mengatasi permasalahan teknis yang ditimbulkan secara cepat agar tidak mengganggu kesiapan operasional sistem. Fleksibel, mampu mengikuti perkembangan tuntunan operasi disertai kemajuan teknologi. Pemusatan dan penyebaran prasarana perawatan. Prasarana perawatan ditentukan ada yang harus dipusatkan untuk meningkatkan efisiensi dan ada yang perlu disebar dalam rangka meningkatkan efektivitas. Asas perawatan, pola penyusun kemampuan perawatan, serta pelaksanaan kegiatannya berasal dari rencana induk yang memuat wewenang pembinaannya secara terpusat serta bagaimana penempatan prasarananya yang diperlukan. Kaidah perawatan merupakan patokan dalam melaksanakan kegiatan perawatan. Kaidah perawatan. Pertama, perawatan sistem. Perawatan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar sistem selalu dalam keadaan siap pakai atau serviceable atau memulihkan kondisi sistem ke dalam kondisi siap pakai. Kedua, kelayakan sistem. Kelayakan sistem adalah kemampuan terancang pada suatu sistem untuk melaksanakan fungsinya secara aman dan dalam batas-batas kondisi operasional yang telah ditetapkan, ditentukan oleh besaran konfigurasi, standar konstruksi, spesifikasi atau performance, dan spesifikasi secara teknis.
Kegiatan perawatan untuk menjaga kelayakan sistem pada dasarnya meliputi dua tindakan, yaitu mengendalikan konfigurasi dan integritas teknik sistem secara menjamin peralatan dalam sistem yang menentukan kelayakan sistem dapat berfungsi secara ketentuan spesifikasi sesuai performa yang ditentukan. Kemampuan operasional. Kemampuan operasional adalah kemampuan yang dimiliki oleh sistem untuk melakukan bermacam-macam operasi. Kaidah perawatan. Kesiapan. Kesiapan adalah keadaan siap baik dalam jumlah maupun kualitas sesuai kebutuhan yang digunakan melaksanakan misi operasi. Kesiapan dapat digunakan untuk menilai keberhasilan atau efektivitas kegiatan perawatan. Keandalan. Keandalan adalah kemungkinan suatu sistem atau peralatan mampu melaksanakan misi atau fungsi tertentu pada kondisi tertentu tanpa kegagalan. Pengertian keandalan meliputi kelayakan sistem, kemampuan operasi dan kesiapan, dan pengertian keandalan yaitu keandalan terancang yang merupakan keandalan maksimum yang dapat dicapai melalui usaha peningkatan perawatan. Penggunaan sumber daya. Kriteria efisiensi erat kaitannya dengan penggunaan sumber daya seefisien mungkin, sehingga setiap kegiatan perawatan yang tidak menimbulkan dampak positif baik terhadap kesiapan sistem maupun kesiapan operasional yang dinilai tidak seefisien harus dihindari. Kebijakan perawatan adalah pernyataan berupa syarat dasar yang harus dipenuhi agar tujuan perawatan tercapai. 5 unsur dasar kebijakan perawatan terdiri dari unsur apa, bila mana, di mana, dan oleh siapa. Unsur apa menjelaskan proses perawatan yang harus dilaksanakan. Unsur bila mana menjelaskan waktu pada saat pelaksanaan perawatan harus dikerjakan. Unsur di mana menjelaskan tempat fasilitas yang harus digunakan untuk melaksanakan perawatan. Unsur dan kebijakan perawatan dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu unsur bagaimana, unsur oleh siapa, unsur kebijakan apa, unsur kebijakan bila mana, dan unsur kebijakan di mana. Unsur bagaimana menjelaskan tempat atau fasilitas yang digunakan untuk melaksanakan perawatan. Unsur siapa menjelaskan siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan perawatan. Unsur kebijakan apa, bila mana, dan di mana adalah hasil suatu proses keputusan yang dimulai pada saat awal pengadaan atau perencanaan sistem dan berlanjut terus sepanjang usia penggunaan sistem yang direncanakan. Unsur kebijakan bagaimana dan oleh siapa merupakan penyempurnaan dari tiap unsur pertama dalam rangka perencanaan kegiatan perawatan. Dalam kaitan ini, mengingat banyaknya jenis sistem yang dimiliki, maka perlu dirumuskan suatu sistem perawatan seragam dapat digunakan sebagai standar bagi semua jenis sistem. Konsep perawatan merupakan hasil pertimbangan dalam perencanaan pada fase konsepsional terhadap sistem senjata atau peralatan baru. Penyempurnaan konsep ini dilakukan pada fase berikutnya, merupakan penjelasan ketentuan engineering terhadap kebutuhan operasi. Sedangkan pengembangan kemampuan perawatan diarahkan untuk optimalisasi penggunaan biaya sebagai salah satu faktor dari keseluruhan biaya logistik. Seperti contohnya sistem perawatan bagaimana kita merawat sebuah kendaraan, di mana kita perlu tahu bagaimana berapa biaya untuk si engineeringnya, atau juga bagaimana kita mengetahui bagian mana saja yang rusak supaya kita dapat menggunakan biaya secara optimal. Faktor lain yang mempengaruhi penentuan serta pemusatan dan penyebaran prasarananya adalah pengoperasional downtime, perencanaan perawatan, keseimbangan beban kerja, penentuan standar, dan perawatannya. Unsur pertama pertimbangan dalam proses akuisisi awal terhadap sistem baru adalah keandalan dan kemampuan perawatan. Faktor yang mempengaruhi konsep perawatan. Pola pengoperasian yang menyangkut rencana penggunaan sistem, termasuk ketentuan apakah sistem akan sering beroperasi di luar perusahaan dalam waktu yang singkat atau lama. Downtime, yang menyangkut jumlah waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan perawatan. Perencanaan perawatan berisi program perawatan yang bertujuan untuk mencapai downtime yang seminimal mungkin dan dengan penggunaan sumber daya yang seefisien mungkin.
Perencanaan perawatan. Dalam perencanaan perawatan, perlu diperhatikan adanya kegiatan perawatan yang berkaitan, objek pengerjaan, durasi dilakukan pengerjaan, keseimbangan beban kerja dalam tiap perawatan, dan penentuan standar perawatan. Perawatan dapat dibagi menjadi beberapa kategori, tergantung dari dasar yang dipakai untuk menggolongkannya. Berikut macam-macam perawatannya. Yang pertama berdasarkan tingkat perawatan, yang kedua berdasarkan periode pelaksanaannya, yang ketiga berdasarkan dukungan dananya, yang keempat berdasarkan tempat pelaksanaan perawatannya. Berdasarkan tingkat perawatannya, macam-macam perawatan itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu perawatan tingkat ringan, perawatan tingkat sedang, dan perawatan tingkat berat. Perawatan tingkat ringan itu bersifat preventif yang dilaksanakan untuk mempertahankan sistem dan membuat sistem itu menjadi keadaan siap dan operasi dengan cara sistematis dan periodik. Yang kedua adalah tingkat sedang, bersifat korektif dilaksanakan untuk mengembalikan dan memulihkan sistem dalam keadaan siap dengan memberikan perbaikan atas kerusakan yang telah menyebabkan merosotnya tingkat keandalan. Dan yang ketiga adalah perawatan tingkat berat. Perawatan ini bersifat restoratif dan biasanya dilaksanakan pada sistem yang memerlukan major overhaul atau suatu pembangunan lengkap yang meliputi assembling, membuat suku cadang, modifikasi testing, serta reklamasi sesuai dengan keperluannya. Macam-macam perawatan juga yang berdasarkan periode pelaksananya dapat terbagi 2, yaitu perawatan terjadwal dan perawatan tidak terjadwal. Kalau perawatan terjadwal itu biasanya seperti pergantian oli dalam mobil atau kendaraan bermotor. Kalau perawatan tidak terjadwal itu sama juga seperti pembersihan ruang atau fasilitas kantor, di mana pada saat kotor atau mulai nampak kumuh, di situ juga bisa dilaksanakan. Macam-macam perawatan berdasarkan dukungan dananya terbagi menjadi 2. Yang pertama itu terprogram, yang kedua itu tidak terprogram. Perawatan yang terprogram itu adalah perawatan yang sudah dibuat secara rinci berdasarkan unsur dan syaratnya, dan itu dibuat dalam suatu makalah bagaimana usungan dananya dan siapalah penanggung jawabnya. Tapi perawatan yang tidak terprogram itu adalah perawatan yang dimana kita melihat di situ ada gangguan atau ada sesuatu yang perlu dirawat, di situ langsung laksanakan tanpa adanya perencanaan program terdahulunya atau sebelumnya. Dan yang terakhir adalah berdasarkan tempat pelaksanaan perawatannya. Untuk melaksanakan kegiatan perawatan diperlukan adanya suatu tempat yang disesuaikan dengan macam atau beban kerja yang dihadapi, sehingga beban kerja dapat terorganisir sesuai dengan perawatan yang akan diterima atau yang akan dijalani. Kegiatan perawatan sistem adalah pelaksanaan pencapaian tujuan yang memerlukan beberapa aspek dukungan dengan bertitik tolak pada pokok-pokok pembinaan yang merupakan kebijakan yang harus dianut. Bentuk perawatan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan tujuan perawatannya, yang kedua berdasarkan waktu pelaksanaannya. Berdasarkan waktu perawatannya dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama pencegahan, yang kedua perbaikan, yang ketiga pengamatan. Pencegahan adalah tindakan bertujuan untuk menghambat atau mencegah terjadinya kerusakan yang telah diketahui atau dapat diprediksi sebelumnya. Yang kedua adalah perbaikan atau korektif, adalah tindakan yang dilakukan terhadap suatu barang untuk mengembalikan ke kondisi semula, yang dimana semua kerusakan dapat menghilangkan fungsinya, sehingga dengan adanya tindakan perbaikan atau korektif ini dapat berfungsi kembali. Yang ketiga adalah pengamatan atau pengawasan, adalah tindakan perawatan yang dilakukan sebagai proses lanjutan dari kegiatan perbaikan. Kegiatan pengamatan atau pengawasan dilaksanakan untuk memastikan kondisi atau fungsi suatu peralatan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Bentuk kegiatan perawatan yang kedua adalah kegiatan perawatan berdasarkan waktu pelaksanaannya, seperti yang meliputi berdasarkan jam sistem,
berdasarkan waktu kalender, isokronal, dan on condition. Berdasarkan jam sistem itu bisa kita katakan seperti durasi perawatannya seperti 50 jam, 100 jam, 300 jam, dan seterusnya. Berdasarkan waktu kalender itu bisa berupa 3 bulan, 6 bulan, 8 bulan, bahkan setahun. Yang ketiga adalah isokronal, yaitu di mana kegiatan perawatan berdasarkan jam dan waktu kalender dipakai bersama tergantung mana yang datang lebih dahulu. Seperti 100 jam selama 3 bulan, 300 jam selama 8 bulan, dan 1200 jam selama 1 tahun. Dan yang terakhir adalah on condition, di mana perawatan dilaksanakan setelah kondisi sistem berada di bawah batas minimum yang diperbolehkan atau sistem memang rusak. Macam-macam kegiatan perawatan dibagi menjadi 8. Yang pertama adalah pemeriksaan, yang kedua adalah servicing, yang ketiga adalah perbaikan, yang keempat adalah perawatan bengkel, yang kelima adalah pulih balik, yang keenam adalah modifikasi, yang ketujuh adalah uji coba, dan yang terakhir adalah uji fungsi. Kita mulai dari yang pertama, pemeriksaan. Pemeriksaan dapat dibagi menjadi 3, yaitu pemeriksaan terhadap sistem yang dalam kondisi siap pakai, yang bertujuan melihat apakah ada hal-hal yang dapat menimbulkan kecelakaan terhadap sistem yang dapat dikatakan siap pakai. Yang kedua adalah pemeriksaan terhadap sistem yang dalam kondisi tidak siap pakai atau kondisi rusak, untuk menentukan jenis dan tingkat kerusakan, serta apa saja atau bagian apa saja yang dibutuhkan dalam perawatan tersebut. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan dilakukan atas sistem yang selesai mengalami perawatan, untuk melihat apakah prosedur dan mutunya sesuai. Jenis kegiatan yang kedua adalah servicing. Servicing adalah perawatan pencegahan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan petunjuk dan prosedur yang berlaku, seperti pencucian, pelumasan, dan pergantian part. Jenis yang ketiga adalah perbaikan. Perbaikan adalah pembongkaran dan penggantian part yang baru dan pemasangan kembali serta pengujian bagian yang barunya. Pada perbaikan ini, pembongkaran dan pembagian yang rusak, part yang baru dan yang lama itu dipasang kembali ke tempat yang lamanya atau ke tempat part yang sama tapi bagian yang lama dari ganti yang baru, serta kembali diujikan bagaimana berjalannya part tersebut. Jenis kegiatan yang keempat adalah perawatan bengkel. Perawatan bengkel biasanya dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan atas suatu barang. Biasanya dilaksanakan berjadwal atau berperiode. Pelaksanaan perawatan ini dilaksanakan secara terbatas atas bagian mana saja yang kadar rusaknya tinggi atau krusial terhadap barang tersebut. Seperti ban kendaraan bermotor yang jika memang tidak layak dipakai bakal diganti. Dan biasanya itu per 3 tahun atau per 5 tahun, tergantung jenis ban yang digunakan kualitasnya. Pulih balik. Pulih balik biasanya dilakukan untuk memulihkan kondisi material atau mesin agar dapat berfungsi sesuai dengan standar atau persyaratan yang ditentukan. Seperti pengukiran kembali ban kendaraan bermotor dalam MotoGP. Jenis kegiatan selanjutnya adalah uji coba. Uji coba adalah pengujian yang dilakukan terhadap suatu benda atau item ataupun juga sub-item untuk meyakinkan bahwa item tersebut dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan ketentuan dan standarnya. Modifikasi adalah salah satu jenis kegiatan perawatan. Kegiatan modifikasi dilakukan untuk mengadakan perubahan pada kondisi asli sistem dengan cara menambah, mengurangi, atau membentuk menjadi
Sistem yang lain dengan tujuan antara lain meningkatkan kemampuan atau kinerja mesin, mempermudah atau menyederhanakan perawatan dan pengoperasian, serta mengurangi biaya perawatan atau pengoperasian. Seperti contohnya pada saat kita ingin mengupgrade memori ponsel kita, di mana ada opsi penambahan memori eksternal, atau kita menambah lagi atau mengupgrade memori internal HP kita. Uji fungsi adalah kegiatan yang terakhir dalam kegiatan perawatan. Uji fungsi adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui berfungsinya suatu item ataupun sub-item, bagaimana dia berfungsi dan apakah berfungsi sesuai dengan standar ataupun parameter yang telah ditentukan. Dalam kegiatan perawatan, biasanya terdapat interval dan toleransi perawatan sistem. Interval perawatan adalah jarak waktu antara dua atau kegiatan perawatan yang terjadwal secara berurutan. Yang kedua adalah perpanjangan interval perawatan maksimum plus 10% dari batas interval perawatan yang terjadwal. Yang terpendek dilaksanakan untuk keadaan bersifat darurat. Jadi seperti contohnya, pada saat kita melaksanakan kegiatan penjadwalan dan interval perawatan yang sudah ditentukan, tapi kita butuh suatu tindakan perawatan terhadap suatu item yang sangat darurat, di situ dilaksanakan perpanjangan interval perawatan. Dan yang ketiga adalah toleransi perawatan maksimum minus 10% dari batas interval perawatan terjadwal yang terpendek dilaksanakan untuk mempertahankan staging perawatan.